Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas setiap berkat dan karya-Mu. Pada saat ini kami berkumpul bersama, bersehati bersama untuk kami boleh mendengar akan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh terus menghidupi kami dalam setiap karya-karya kami di hari ini. Berfirmanlah ya Bapa, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Selamat pagi seluruh Civitas Hospitalia Rumah Sakit Pandiwaluyo Solo. Pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari Yesaya 42 ayat 6 sampai 9 ya. Bagian pastoral memberikan judul kepada saya atau tema, yaitu menjadi suluh dalam pelayanan kesembuhan ya. Menjadi suluh dalam pelayanan kesembuhan yang diambil dari Yesaya 42 ayat 6 sampai 9. Nanti kita akan membahas sedikit firman Tuhan ini untuk kita mengerti konteksnya ya. Saya akan baca firman Tuhan dari Yesaya 42 ayat 6 sampai 9. Menjadi suluh dalam pelayanan penyembuhan. Ayat ke-6. Aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan. Telah memegang tanganmu, aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa, untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan, dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara. Aku ini Tuhan, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain, atau kemasyhuranku kepada patung. Nubuat-nubuat yang dahulu sekarang sudah menjadi kenyataan. Hal-hal yang baru hendak kuberitahukan, sebelum hal-hal itu muncul, aku mengabarkannya kepadamu. Begini, Bapak Ibu yang saya kasih, kita tahu dalam kehidupan kita ada yang namanya miniatur ya. Miniatur atau maket ya. Kalau kita mau membangun sebuah gedung itu ada, kita membuat maketnya atau miniaturnya ya. Dalam bentuk kecil, tapi bangunan yang sudah detail ya. Kitab Yesaya itu adalah miniatur Alkitab. Kalau kita mau membaca seluruh Alkitab dari mulai Kejadian sampai kepada kitab Wahyu, berita apa yang ada di dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, semua sudah dimampatkan di dalam kitab Yesaya ya. Silahkan nanti membaca kitab Yesaya. Kalau bagi kita sebagai orang Kristen, dengan konsep kekristenan, kita tidak sulit untuk memahami. Tetapi kita akan berempati kepada orang Israel ya, orang Yahudi, di mana ketika kitab Nabi Yesaya ini ditulis ya. Kitab Nabi Yesaya itu dibagi menjadi dua bagian besar ya. Pasal 1 sampai pasal 39. Kemudian bagian yang kedua adalah pasal 40 sampai ke 66. Yang intinya bahwa bagian pertama itu menjadi refleksi dari Perjanjian Lama. Seluruh kitab-kitab dalam Perjanjian Lama terrefleksi dalam bagian pertama, yaitu pasal 1 sampai 39 dalam kitab Yesaya ini. Sedangkan apa yang terjadi di dalam Perjanjian Baru itu tertulis di dalam pasal 40 sampai 66. Ya. Bagi orang Israel ya, yang saat itu mendapatkan tulisan dari kitab Nabi Yesaya ini sulit untuk mengerti. Bagi kita sebagai orang Kristen, karena nubuatan di situ sudah banyak yang digenapi dan ada sebagian lagi yang belum terjadi, yang belum digenapi, sangat mudah bagi kita untuk mengerti maksudnya ya. Oleh sebab itu, sebagai suluh dalam pelayanan penyembuhan itu kita harus mengerti konteksnya dalam artian spiritual ya. Saya akan bahas sedikit. Di dalam bagian pertama kitab Nabi Yesaya itu berhubungan dengan kelakuan yang baik akan mendapatkan hasil yang baik. Kelakuan yang buruk, sikap hati yang buruk akan mendapatkan hasil yang buruk.
Di dalam bagian pertama dari kitab Yesaya itu, kita diberitahu adanya dosa-dosa bangsa Israel, termasuk raja-rajanya. Kita tahu kalau rajanya baik, kelakuannya di hadapan Tuhan, tidak menyembah berhala, dan bangsa itu tidak menyembah berhala, maka dia bisa mengalahkan segala musuhnya. Tetapi kalau dia menyembah berhala dan raja-raja mereka itu jahat di mata Tuhan, maka bangsa itu dihancurkan oleh bangsa-bangsa sekitarnya. Dan kita juga melihat bahwa Tuhan juga menghukum bangsa-bangsa yang menghajar orang Israel itu. Ya, memang Tuhan memakai bangsa-bangsa lain untuk mendidik orang Israel. Tetapi kalau bangsa itu berinisiatif kelewatan, dihajar juga oleh Tuhan. Ya, di situ bagaimana mereka menyembah berhala dan Tuhan marah. Bagian pertama dari kitab Yesaya itu menunjukkan kemarahan Tuhan, hukuman Tuhan kepada bangsa Israel. Jelas ya? Dan kita tahu ribuan tahun bangsa Israel sesudah masa kedamaian di saat Daud memerintah itu kemudian hilang. Mereka ditawan di mana-mana, ya, dihajar oleh bangsa-bangsa asing. Dan baru tahun 48 mereka bisa menjadi secara politis suatu bangsa. Ya, tahun 48 menjadi negara Israel. Sebelumnya ribuan tahun mereka terserak ke seluruh dunia. Oleh sebab itu konsep mereka jadi konsep secara fisik. Dia berpikir bahwa raja yang dijanjikan dalam nubuat di kitab Yesaya ini adalah suatu raja yang gagah perkasa, yang memerangi penjajah-penjajah mereka. Itulah konsep mereka sampai sekarang, ya. Tetapi apa yang kita lihat di dalam bagian kedua dari kitab Yesaya itu berhubungan dengan anugerah Tuhan, ya, pengampunan Tuhan, ya, bahwa Tuhan akan menyelamatkan mereka. Bahkan tidak hanya menyelamatkan mereka, melalui mereka bangsa-bangsa lain akan selamat. Jelas ya? Jadi itu konsep yang terjadi di antara bangsa Israel, yaitu konsep yang sifatnya tidak spiritual. Tuhan ingin menghajar bangsa Israel untuk memperbaiki spiritualitas bangsa ini. Tetapi bangsa ini menganggap bahwa dia ingin Tuhan menghajar bangsa-bangsa lain yang menjadi masalah hidup mereka. Padahal Tuhan melihatnya bangsa lain itu tidak menjadi masalah hidup bagi bangsa Israel. Tetapi masalah hidup bangsa Israel sendiri secara spiritual yang membelakangi Tuhan, itu yang harus diselesaikan. Itulah konsep yang sangat berbeda antara Tuhan dan bangsa Israel. Oleh sebab itu, ketika seorang hamba, ya, di dalam perikop yang kita baca tadi itu seorang hamba Tuhan. Siapa hamba Tuhan itu? Bagi kita sangat jelas. Itulah Yesus, Mesias yang dijanjikan itu. Tetapi dia datang sebagai hamba yang menderita, yang menanggung segala dosa umat manusia. Yang jauh berbeda dari konsep Mesias, Raja yang dijanjikan, dinubuatkan dalam konsep mereka. Kita tahu ketika Yesus datang, dia menunggang keledai betina. Ketika masuk ke Golden Gate, gerbang kota Yerusalem, dia berbelok ke kiri, ke arah Bait Allah. Dia memegang cambuk dan meluluh lantakkan Bait Allah yang menjadi sarang penyamun. Orang Israel mengharap ketika Yesus masuk, dia berbelok ke kanan, ke benteng Antonio, di mana orang-orang tentara Roma mengawasi dari benteng itu kegiatan di Bait Allah. Tetapi ketika mereka mengeluh-elukan
Yesus sebagai raja mereka, mereka mengatakan Hosana, Hosana, yang artinya bebaskan kami, bebaskan kami. Bebaskan kami dari mana? Dari penjajahan Romawi. Oleh sebab itu ketika Yesus masuk, tidak berbelok ke kanan, tetapi belok ke kiri ke arah Bait Allah, dan menghajar orang-orang yang berjual beli di halaman Bait Allah, semua orang diam. Ini bukan Mesias yang kita nanti-nanti. Oleh sebab itu di lain waktu orang-orang inilah juga yang berseru-seru salibkan dia, salibkan dia. Dan meminta Barabas, seorang pemberontak terhadap bangsa Roma, untuk dibebaskan. Karena mereka menganggap Barabas menjadi pahlawan mereka, bukan Yesus. Yang harusnya dia berbelok kanan menghajar benteng Antonio yang isinya tentara-tentara Roma itu. Menjadi simbol bahwa raja mereka menghajar penjajah-penjajah mereka. Itulah konsep bangsa Israel yang salah. Mereka menganggap kedatangan Mesias itu menghancurkan penjajah fisik mereka. Tetapi apa yang dilakukan Yesus saat itu, dia justru merestorasi spiritualitas mereka. Dan mereka menolak dan menyalibkan Yesus. Di masa Prapaskah ini kita diingatkan bahwa masalah hidup kita bukan masalah fisik yang kita hadapi sekarang ini, tapi masalah spiritualitas kita. Ya, kalau kita membaca seluruh kitab Yesaya, kita mendapatkan gambaran yang utuh dari seluruh Alkitab, seluruh firman Tuhan yang ada dalam Alkitab. Dan nubuat-nubuat itu sudah banyak yang digenapi. Tentunya nubuat-nubuat sisanya akan digenapi dengan kedatangan Tuhan yang kedua, second coming, di mana dia akan datang menaiki kuda putih, kuda simbol kegagahan dan peperangan. Itulah konsep bangsa Israel yang salah. Ketika dia menaiki keledai, sudah mulai ragu-ragu. Ketika dia tidak berbelok ke kanan ke benteng Antonio, tetapi malah belok ke kiri ke arah Bait Allah, wah, ini bukan Mesias. Oleh sebab itu, konsep mereka yang salah itu yang membutakan hati mereka sampai sekarang. Kita sebagai orang Kristen sangat jelas gambaran ini bahwa siapakah hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu yang dimaksud kitab Nabi Yesaya adalah Yesus yang menanggung dosa-dosa manusia. Tidak hanya menyelamatkan bangsa Israel saja, tetapi seluruh umat manusia. Oleh sebab itu, kita sebagai orang Kristen yang tahu tentang nubuatan ini dan tahu tentang penggenapan nubuat-nubuat ini, menjadi suluh dalam pelayanan penyembuhan. Penyembuhan apa? Spiritualisme. Bukan penyembuhan sakit fisik. Memang kita ada di dalam institusi rumah sakit yang menyembuhkan fisik. Tetapi Tuhan meminta kita untuk menjadi penyembuh spiritual. Ya. Spiritualnya baik, fisiknya akan baik. Jelas ya? Jangan mempunyai konsep seperti orang Israel yang Mesias yang diharapkan adalah raja yang membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Tetapi kita lebih berefleksi bahwa raja Mesias yang Tuhan berikan kepada kita membebaskan kita dari penjajahan dosa, sehingga kita menjadi orang yang bebas, diselamatkan. Dan nanti kita akan lihat secara fisik dalam kedatangan Yesus yang kedua, yang memerintah, betul-betul memerintah dunia ini, datang dengan kuda putih yang menjadi simbol raja secara fisik. Jangan dibalik seperti orang Israel ketika sang raja datang sebagai hamba yang menderita. Mereka menolak.
Mereka ingin raja yang mereka harapkan datang betul-betul sebagai raja secara fisik yang menghancurkan penjajahan Romawi. Marilah kita merenungi masa Prapaskah ini, bahwa Yesus yang mati di kayu salib itu adalah hamba yang menderita, yang nanti akan datang kedua kalinya sebagai raja. Dan sangat ironis sekali, yang mengerti masalah ini hanya seorang penjahat, bukan orang alim ulama, bukan orang Israel kebanyakan yang baik hidupnya, tetapi seorang penjahat yang ada di sebelah kanan Yesus ketika disalib. Dia mengatakan, ingat aku kalau engkau datang sebagai raja. Dia tahu secara eskatologis bahwa Yesus yang ada di sebelah kirinya akan datang sebagai raja. Seperti apa yang dikatakan dalam kitab Nabi Yesaya. Nubuatan yang belum tergenapi, tapi pasti akan tergenapi. Mengapa? Sebagian besarnya sudah tergenapi, yang akan datang pasti akan tergenapi. Ya, jelas ya. Setiap nabi yang datang dari Tuhan pasti mengabarkan nubuat, dan nubuat itu digenapi. Kiranya firman Tuhan yang singkat ini memberi gambaran kita menjadi suluh dalam pelayanan penyembuhan. Secara apa? Fisik tidak, secara spiritual. Yang pertama di dalam hidup kita, hidup keluarga kita, sesama teman sekerja, dan secara institusi rumah sakit ini. Oleh sebab itu yang harus dikerjakan. Tidak saja kita hanya merawat orang sakit, tetapi secara spiritual kita melayani. Kiranya Tuhan memberkati di masa Prapaskah ini dengan berkat-berkat rohani yang membuat mata hati kita terbuka, bahwa hamba yang menderita itulah Yesus, yang nanti akan datang sebagai raja yang memerintah. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan atas firman yang telah kami dengar bersama. Biarlah firman-Mu ini boleh terus kami hidupi, sehingga kami boleh dapat terus memberi yang terbaik untuk Tuhan. Kami boleh menjadi sumber sukacita, kami boleh menjadi sumber damai sejahtera bagi sesama kami. Pada saat ini kami ingin berdoa untuk Rumah Sakit Panti Waluyo. Tuhan berkati setiap pelayanan-pelayanan kami, program-program kami. Biarlah kami boleh bekerja sama satu dengan yang lain untuk menghadirkan cinta Tuhan, untuk menghadirkan kasih Tuhan bagi setiap pasien-pasien yang Tuhan percayakan di tempat ini untuk kami rawat. Kami juga ingin berdoa untuk perluasan pelayanan kami dengan penambahan vaskes. Biarlah Tuhan berkati, sehingga dengan penambahan pelayanan-pelayanan kami boleh dapat dirasakan bagi banyak orang. Kami juga berdoa ya Bapa untuk setiap pergumulan-pergumulan kami. Biarlah Tuhan berkati. Kami yakin dan percaya bahwa pergumulan-pergumulan yang Tuhan izinkan hadir bersama dengan kami adalah untuk menguatkan kami, adalah untuk mendewasakan kami. Dan biarlah dengan pergumulan ini kami boleh selalu mengandalkan Tuhan, dan kami boleh dapat melewati setiap pergumulan kami dengan baik. Terima kasih ya Bapa. Kami menyerahkan setiap doa-doa kami, pergumulan kami hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Amin.